Oke, ya teman-teman, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat vektor ketiga, yaitu muka rubah. Nah, kemarin kita telah buat yang sedikit simpel. Hari ini, pada video ini, karena kita tidak terbatas dengan waktu, aku akan menjelaskan sedikit, ada beberapa bagian yang sedikit lebih kompleks. Kita mulai aja. Oke, ini kemarin vektor yang telah kita buat. Sekarang aku akan jelasin lagi cara membuatnya. Misalnya ada yang kelewat, teman-teman. Seperti biasa, kita masuk ke insert untuk memasukkan gambar. Kita masuk ke insert, pictures, kemudian this device. Kemudian kita browse di mana kita naruh vektor yang telah di-download dari grup. Insert dulu. Oke. Nah, bisa dilihat teman-teman perbedaannya kemarin. Pada vektor yang ini, aku membuatnya sedikit lebih kompleks. Apabila teman-teman perhatikan, di sini ada perbedaan warna kiri dan kanan, berbeda dengan vektor sebelumnya. Nih, dimana kanan kirinya sama warnanya. Kita akan coba menirukan yang aslinya yang sedikit lebih kompleks. Oke. Pertama, seperti biasa, kita buat dulu kepalanya menggunakan lingkaran. Kita drag, kita gambar sambil menahan tombol shift. Kita sesuaikan ukurannya supaya menyerupai kepala rubahnya. Biar teman-teman agak kesulitan sini, kita bikin shape filenya jadi no fill supaya terlihat jelas apakah kita sudah kebesaran apa kekecilan. Oke, sekarang sudah pas. Kita akan lanjut dengan membuat kumisnya. Kita masuk ke insert, kemudian shapes, kemudian ada bentuk seperti ini di lines, ada bentuk seperti ini. Ini freeform shape seperti yang tadi kita telah gunakan di vektor ikan. Kita klik di setiap sudut kumisnya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba ya. Klik pertama. Klik kedua. Klik ketiga. Klik keempat. Setelah semuanya diklik, kembalikan garisnya ke titik pertama. Ini akan membentuk seperti trapesium. Kemudian kita akan rapihkan. Kita zoom dulu supaya kelihatan jelas. Kemudian shape fill-nya bisa dijadikan no fill supaya kelihatan. Dan kita ke edit shape, di format edit shape, kemudian edit points. Kita bisa rapihkan dari sini. Kita tarik sedikit lebih ke sini. Ini juga ke sini. Oke, sudah cukup rapih ya. Nah, kemudian teman-teman, di sini bisa kita lihat agak ada tarikan dari bawah sini ke arah dagunya. Nah, karena itu kita akan membuat lengkungan dengan cara klik dulu poin yang di bawah, bisa kanan atau kiri duluan. Aku akan coba kanan duluan. Kemudian ada kotak putih, kita tarik ke bawah. Terus sampai garisnya mengikuti kumis bawahnya. Oke, tinggal satunya. Kita lakukan hal yang sama. Bentar, tadi kita klik lagi. Oke. Berformat, edit shape, edit points. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelah kiri kita tarik juga ke bawah. Oke, sekarang sudah rapi. Lanjut, elemen selanjutnya adalah si apa ini? Ini si segitiga untuk kedua ini ya, kedua telinga.
Kita bentuk dulu segitiga. Kemudian kita arahkan mengikuti arah telinganya. Kemudian kita shape outline-nya, kita bisa klik kanan di segitiganya, kemudian masuk ke format shape. Nanti akan muncul tampilan seperti ini di kanan. Kemudian teman-teman masuk ke yang size and properties nih, yang ada tanda plus, yang ada tanda bentuk seperti ini. Kemudian masuk ke size. Maaf. Gimana ya? Enggak di sini. Di yang ada tanda chat ini, fill and line, kita masuk ke line. Kemudian kita naikkan. Akan coba-coba dulu selebar apa. Kita sesuaikan ya teman-teman. Sambil naikkan. Shape fill-nya jika teman-teman kesulitan bisa dijadikan no fill. Kita coba naikkan lagi sedikit. Oke. Cukup. Ini berarti 7,25 poin ya teman-teman. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, kemudian kita cap type-nya dijadikan round. Ini opsional ya teman-teman. Bentar. Cap type-nya dijadikan round, kemudian join type-nya dijadikan round juga. Nah, sehingga nanti bentuknya akan seperti ini. Segitiganya tidak akan runcing sudutnya, tapi akan berbentuk ada bulatan di ujungnya. Oke, ini masih kekecilan, masih terlalu tipis untuk ininya. Kita besarin lagi. Oke, sebenarnya sudah cukup. Ini berarti 10,75. Apabila teman-teman merasa ini terlalu gemuk, bisa kita kecilin. Aku akan menggunakan segini, yaitu 9,25. Kemudian kita akan tirukan untuk telinga satunya lagi. Kita klik dulu segitiganya, kemudian tekan Ctrl, kemudian tekan D. Nanti akan terduplikat. Oke, kemudian masuk ke format. Kemudian ada rotate sini, kita pilih flip horizontal. Posisikan di tempat satunya. Oke, sekarang kita sudah punya kedua telinga kita. Untuk memastikan sejajar, teman-teman bisa klik telinga pertama, kemudian klik telinga kedua sambil menahan tombol shift, kemudian align, kita pilih align middle, jadi ketinggiannya sama. Kemudian untuk memastikan keduanya itu nggak compang-camping kanan kiri, teman-teman bisa grup dulu, kemudian align center. Nah, kemudian kita ungroup. Oke, sudah jadi ya elemen-elemennya. Oke, kita warnai dulu, baru nanti kita akan membuat hidungnya. Kita warnai dulu, pertama-tama kita mulai dengan lingkaran. Lingkarannya kita akan menirukan warna kirinya dulu ya. Shape fill-nya kita jadikan eyedropper. Kemudian pilih warna ini. Kemudian kita masuk ke shape outline, jadikan no outline. Kemudian untuk kumisnya, kita masuk ke shape fill, eyedropper, dan pilih warna yang teman-teman mau, atau teman-teman bisa pick sendiri warna yang teman-teman suka. Kemudian shape outline-nya kita jadikan no outline. Kemudian telinganya kita lakukan untuk fill-nya, kita shape fill, kita pilih yang ini. Ya maaf, salah pilih. Kita pilih ini karena kanan dan kirinya berbeda. Jadi teman-teman, ini yang kanan ini, kan tadi yang kanan ini lebih gelap. Jadi teman-teman saat
memilih shape fill-nya bisa eyedropper langsung ke yang kanan, sedangkan yang kiri juga langsung ngeklik yang kiri, masuk ke shape fill, eyedropper, pilih warna yang di kiri. Ini berbeda ya warnanya, ini sedikit lebih tua. Kemudian shape outline-nya kita pilih warna yang sama seperti si ininya. Kemudian ininya kita lihat dulu warnanya. Shape outline-nya kita pilih eyedropper, klik yang ini. Maaf, salah pencet. Kita dropper, pilih warna ini ya. Oke, kelihatan ya sedikit ada perbedaan warna di sini. Oke, kemudian ininya kita pilih send backward sampai dia ada di belakang kepala. Yang ini juga kita jadikan send backward. Oke, sudah cukup. Sehingga nanti ada lengkungan rapih di telinganya yang memotong telinganya. Oke, lanjut kita akan mewarnai bagian bawah sini. Karena ini harusnya sesuai harusnya ini menyatu dengan kumisnya. Kita lakukan hal itu untuk di bawah sini. Caranya adalah menduplikat dulu, kita duplikat kepalanya dengan menggunakan Ctrl D. Kita posisikan di tempat yang sama persis seperti sebelumnya. Oke. Kemudian kita membuat bentuk persegi panjang. Kita gambar sampai kurang lebih di ujung sini, di ujung kumis ini, sudutnya. Kemudian kita klik lingkarannya. Kemudian sambil tahan tombol shift, klik persegi panjangnya. Kemudian merge shape, subtract. Oke, jadi sisanya tinggal segini. Kemudian masuk ke shape fill, kita pilih warna yang sama dengan si kumis sehingga terlihat menyatu. Setelah kelihatan menyatu, kita klik lingkarannya, kemudian lingkaran yang sudah dipotong ya. Kemudian tahan tombol shift, klik kumisnya. Kemudian kita masuk ke merge shape, kemudian pilih union. Sehingga nanti hasilnya sudah jadi satu seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, kita akan membuat perbedaan warnanya. Caranya adalah kita duplikat juga. Kita mulai dengan kepalanya. Kita duplikat dengan Ctrl D. Jadikan di tempat yang sama. Kemudian kita pilih persegi panjang. Kita buat sampai menutupi setengah bagian kiri dari kepala seperti ini. Kemudian kita klik lagi lingkarannya, tahan tombol shift, klik persegi panjang. Kemudian masuk ke merge shapes, pilih subtract, sehingga dia akan menutupi bagian kanannya. Kemudian pilih shape fill, kita pakai warna yang sama dengan telinga sebelah kanan. Seperti ini ya, ini telinga warna kanan. Jadi warna telinga kanan sama dengan kepala bagian kanan, dengan telinga warna kiri sama dengan warna kepala bagian kiri. Oke, kita mundurkan sehingga kumisnya tetap di depan. Kita masuk ke format, kemudian send backward. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk si kumis. Kita duplikat dengan cara klik shape-nya, kemudian tahan tombol Ctrl, kemudian tekan tombol D. Setelah itu kita posisikan di lokasi yang sama dengan kumis sebelumnya. Kemudian kita buat persegi panjang lagi sampai menutupi setengah dari kepala dari kumisnya. Jadi kita menutupi bagian kiri dari kumis. Kita klik dulu shape kumisnya. Kemudian sambil menahan tombol shift, klik persegi panjang, masuk ke format merge shapes, kita pilih subtract. Tinggal setengah, kemudian kita warnai sesuai dengan warna dalam telinga kanan. Oke, jadi warna ini sesuai dengan warna ini sesuai dengan warna ini. Jika perbedaan warnanya terlalu mencolok, teman-teman bisa pilih warna yang sama, kemudian teman-teman masuk ke more fill colors, kita dari custom, kita bawakan panel sedikit ke bawah, supaya menghasilkan warna sedikit lebih gelap.
dari sebelah sininya. Oke, jadi warnanya sedikit smooth ya, nggak terlalu berbeda jauh. Oke, lanjut kita akan membuat hidungnya. Untuk membuat hidungnya sama persis, kita ingin meniru sebisa mungkin meniru dengan gambar aslinya. Jadi kita masuk ke format, kita klik dulu gambar yang telah kita masukkan di awal, kemudian masuk ke format, di bring forward ada tanda ke bawah, pilih bring to front sehingga gambar rubahnya kembali di depan. Oke, sekarang kita akan membuat hidungnya. Hidungnya di sini kalau kemarin perhatikan kita cuma buat dari satu oval. Kali ini kita akan buat beda warna seperti kumisnya. Oke, caranya kita masuk ke home atau bisa masuk ke insert. Insert. Kemudian shapes, kita pilih freeform shape. Kemudian gambar dari ujung sini ke bawah dekat hidung, ke bawah ujung hidung bawah. Kemudian kembali lagi ke warna hitamnya hidung, kemudian ke atas. Oke, jika teman-teman tidak yakin kanan kirinya persis sama, teman-teman bisa masuk ke edit shape, edit points, dan teman-teman bisa sesuaikan ke benar-benar tengah. Kemudian setelah itu supaya kita benar-benar yakin kalau ini benar-benar di tengah, atas dan bawahnya, sejajar atas bawah dan bawahnya, kita bisa membuat sebuah persegi panjang menutupi setengah dari shape kita. Kemudian klik shape layang-layangnya sambil tahan tombol shift, klik persegi panjangnya, masuk ke merge shape, kemudian subtract. Okay. Nah, seperti ini. Subtract. Kemudian shape outline-nya kita jadikan no outline. Kemudian masuk ke edit shape, edit points, kita sesuaikan. Tarik ke atas. Ini ya, bisa tarik ke atas. Ini ada double di sini. Kemudian kita buat lengkungannya seperti biasa menggunakan kotak putihnya. Oke, setelah jadi kita akan duplikat menjadi 2 dengan cara Ctrl kemudian D, dia akan jadi 2 sama persis. Kemudian kita masuk ke rotate, kita pilih flip horizontal. Nah, kemudian kita posisikan di sampingnya. Oke, sebenarnya ini belum rapih, jadi kita masuk ke edit points, edit shape, edit points, kita rapihkan. Oke. Kemudian, sebentar, ini sepertinya masih belum rapi. Kita bisa besarkan. Kalau belum rapi, teman-teman bisa masuk ke format, kemudian edit shape, edit points, seperti yang sedang aku lakukan ini. Oke, jika teman-teman sudah yakin satu sudah lebih rapi, teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Kita duplikat dengan Ctrl D, kemudian rotate, kemudian flip horizontal. Oke. Kemudian kita warnai sesuai dengan warna kumisnya. Eyedropper, shape fill, eyedropper. Oke.
Jadi dia sesuai dengan warna kumisnya. Terakhir, kita juga akan membuat lingkaran untuk si ujung hidungnya. Jadi teman-teman bisa duplikat shape-nya tadi dengan menggunakan Ctrl D, kemudian posisikan di posisi yang sama persis. Kemudian kita buat sebuah persegi panjang menutupi bagian yang ingin kita hapus. Klik hidungnya yang tadi sudah kita duplikat, kemudian sambil menahan tombol shift, klik persegi panjangnya, kemudian masuk ke merge shapes, kita pilih subtract, sehingga tinggal bentuk kecil ini kita jadikan warna hitam supaya jelas. Kemudian untuk sebelah kanannya kita bisa duplikat dengan Ctrl D, masuk ke rotate, flip horizontal, dari sebelah kanannya kita rapikan. Oke, sekarang setelah semua elemen selesai, kita tinggal menirukan matanya menggunakan lingkaran. Shape fill-nya kita jadikan warna hitam, shape outline-nya dijadikan outline. Nah, untuk membuat ukuran yang sama persis, kita bisa menggunakan Ctrl D, jadi 2, kemudian kita taruh di seberangnya. Oke, setelah semua selesai, kita bisa hapus gambar awalnya, sehingga yang tersisa adalah gambar yang telah kita buat. Oh, maaf, aku kelupaan sesuatu. Di sini kita membuat mulut ya kemarin. Kita akan coba tirukan ulang. Ke bawah sedikit. Kita kemarin membuat mulut sini menggunakan lingkaran. Kita copy saja dari matanya. Kita klik matanya. Kemudian kita tekan Ctrl, kemudian tekan D untuk menduplikat seperti biasa. Kita taruh, posisikan di bawah hidung. Hanya setengahnya doang ya. Jadi setengahnya lagi masih di dalam hidung, setengahnya lagi di luar hidung. Kemudian kita duplikat lagi dengan cara Ctrl D. Posisikan di warna sebelahnya. Oke, untuk untuk mulut ini, untuk yang sebelah kiri kita akan buat warnanya sedikit lebih cerah. Kita akan buat warnanya sedikit lebih cerah dari kumis. Jadi masuk ke format, shape fill. Di sini aku akan pilih warna putih. Nah, untuk yang sebelah kanan, masuk ke shape fill. Aku akan pilih warna yang sesuai dari kumis kiri. Nah, tapi bisa dilihat di sini teman-teman ada sedikit kurang kerapian. Misalnya teman-teman teliti, di sini ada sedikit kurang kerapian karena saling tumpang tindih. Supaya terlihat seperti benar-benar sepotong, teman-teman bisa masuk untuk membuat persegi panjang, tutupi salah satunya, kemudian tahan tombol klik dulu yang mau kita potong, tahan tombol shift, klik persegi panjangnya, masuk ke merge shape, subtract. Oke, sekarang batasnya jelas ada di tengah ya. Oke, setelah shape teman-teman sudah rapi, teman-teman terakhir akan memundurkan supaya hidungnya tetap terlihat. Kita klik send backward sampai berada di belakang hidung. Tapi jangan terlalu banyak supaya dia tetap di depan kumis. Oke, kita zoom ya supaya jelas. Sini, ini masih di depan hidung ya. Kita send backward lagi. Oke, jelas. Clear. Terakhir kita akan buat bagian backgroundnya. Seperti biasa kita akan menggunakan oval. Kemudian kita gambar sambil menahan tombol shift supaya menjadi lingkaran yang sempurna. Kemudian send backward, ada tanda panah ke bawah, kita pilih send to back seperti ini. Kemudian pilih warna yang teman-teman mau. Shape outline-nya kita jadikan no outline. Oke teman-teman, untuk vektor rubahnya sudah jadi. Sekarang kita akan mencoba save as bagi teman-teman yang belum. Nah, di sini aku akan menampilkan dua pilihan save as, tapi karena kita sudah membuat backgroundnya, kita akan langsung save as dari picture-nya saja.
Jadi sebenarnya ini bisa di save as sama slide-nya, tapi nanti akan saat digambar akan ada putih-putih seperti ini di pinggirannya. Jadi kita akan langsung save as dengan gambar ya, tanpa slide-nya. Oke, caranya adalah masuk ke slide yang mau kita pilih, kemudian klik salah satu sheet-nya. Di sini aku mau klik background ya. Kemudian tekan Ctrl, tekan A, sehingga semuanya terselect. Kemudian klik kanan, kita save as picture di sini. Kita jadikan burung. Kalian bisa pilih JPEG maupun PNG. Aku pribadi biasanya menggunakan PNG karena itu sudah biasanya dari PowerPoint langsung dengan PNG. Kita bisa pilih di mana teman-teman mau menyimpannya. Di sini misalnya, kemudian save. Oke, kita ganti namanya supaya nggak sama. Save. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa browse di laptop teman-teman untuk memastikan sudah ada. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk si ikan dan si rubah. Kemudian, jadi kita bisa melihatnya dari folder dalam format JPEG atau PNG sesuai yang teman-teman save. Kemudian untuk mengirimkannya melalui WhatsApp atau semacamnya, teman-teman bisa buka web WhatsApp. Kemudian teman-teman bisa submit dari web WhatsApp itu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Untuk melihat tutorial yang burung dan yang ikan ada di link sebelumnya. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.